Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajaran yang sampai kiamat. Para asatidzah dan juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Masalihul Ibad. Kita masuk kepada makalah yang ke-23. Jadi makalah yang ke-23. Kila dikatakan di sini, ya, harakatu ta'ati dalilul ma'rifat. Jadi adanya pergerakan untuk taat adalah tanda ma'rifat. Kama anna harakatul jismi dalilul hayati. Sebagaimana adanya pergerakan atau gerakan jasad ini, gerakan badan ini adalah tanda hidupnya seseorang. Jadi kalau kita pernah belajar tentang tokotul hayawiyah, potensi hidup seseorang, itu ada yang disebut dengan hajatul udhawiyah. Hajatul udhawiyah ini adalah kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini dipengaruhi oleh dari dalam tubuh manusia. Rasa lapar, rasa ingin tidur, rasa ngantuk, ya, dari dalam tubuh sebenarnya. Rasa ingin buang air, terus juga istirahat, ingin minum, itu dari dalam tubuh manusia. Dan itu menandakan hidup. Jadi kalau ada orang pengen makan, itu hidup. Makan, hidup. Bergerak, hidup. Ngantuk, hidup. Tapi ngantuk dari belajar, gak bagus juga ya. Terus juga buang air itu dia tanda dari kehidupan, karena itu adalah suatu yang fitrah pada manusia. Jadi tandanya begitu, dia bergerak itu adalah tanda kehidupan dia. Ya. Nah, lalu dikatakan sebelumnya di sini, jadi harakatut ta'ah. Jadi adanya ketaatan, pergerakan orang untuk taat, ini adalah tanda ma'rifat. Ma'rifat di sini artinya adalah maksudnya pengetahuan mengenal sifat Allah. Jadi mengetahui atau pengetahuan untuk dia lebih menyadari, memahami bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dia memahami dengan sifat-sifat Allah, dia paham. Baik itu dia pahami dengan keberadaan Allah, dia paham. Dan juga ketaatan, takut kepada azab Allah, misalnya dia paham. Akan
sifat-sifat Allah yang kemudian bisa dia coba telaah, baik dia dapati pengetahuan itu dari secara nukil dari Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, atau dia telaah dengan akal dia. Contoh yang dia telaah dengan akal dia itu adalah tentang keberadaan Allah. Ini dia telaah. Lalu dia mendapati dari penelaahan tadi, ma'rifat tadi, adanya ketaatan. Dan kita akan melihat orang yang taat kepada syariat Allah itu menunjukkan di sini adanya tanda ma'rifat. Makin tinggi ketaatan tadi, makin mantap ketaatan tadi kepada Allah, baik ketaatan yang bisa nampak oleh manusia atau ketaatan yang memang manusia tidak tampak. Maksudnya bagaimana? Contohnya mungkin dia sendirian, dia tahu bahwa dirinya ini sedang taat kepada Allah, dia mentaati perintah Allah, manusia lain tidak ada yang tahu. Ini pun menunjukkan tandanya ma'rifat. Tandanya dia mengenal Allah, tandanya dia itu mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Bahkan tandanya bisa jadi ma'rifat di sini adalah juga dia itu dekat kepada Allah. Dijelaskan di sini anna ityanal abdi at-ta'atu lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi, bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan seorang hamba dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillah. Jadi perbuatan-perbuatan taat itu adalah tanda dia itu mengenal Allah. Contoh misalnya dia itu tetap taat pada saat bagaimana? Pada saat dia misalnya dalam keadaan mendapati musibah, susah dia, ini sama-sama ya, kita berharap kita bisa bersabar, misalnya gitu. Bersabar, ada musibah, dia yakin Allah itu akan menolong dia. Dia yakin Allah itu akan memberikan jalan keluar kepada dia. Dia ingin tetap bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia tahu siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Nah, dia akhirnya bagaimana? Tetap taat walaupun dalam keadaan susah. Tidak melanggar syariat, bersabar. Ya. Nah, lalu juga dikatakan fa'idza kasarat ta'atu kasarat ma'rifah. Apabila banyak ketaatan, maka banyak juga di situ tingkat ma'rifatnya. Nah ini dia. Jadi jangan-jangan orang ini enggak taat kepada Allah karena dia tidak mengenal Allah, enggak punya ma'rifat kepada Allah, enggak ngerti. Misalnya dia malah berbuat dosa, dia malah mencuri gara-gara dia sedang diuji enggak punya harta. Dia mencuri, dia menipu misalnya. Itu dia enggak ma'rifat bahwa Allah itu Ar-Razzaq misalnya. Bisa jadi. Jadi dia itu orang yang bagaimana mengambil harta milik orang lain, hak orang lain. Dia ambil, dia makan, dia curi, dia korupsi. Lalu bagaimana di sini? Dia mungkin menjadi orang yang saat itu tidak ma'rifat, tidak paham bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha memberi rezeki, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sabar aja dulu, jangan mencuri. Sabar aja dulu, jangan mengambil milik harta orang lain. Allah akan berikan jalan keluar. Kalaupun dia itu misalnya bagaimana? Tidak memiliki harta misalnya, dia susah, dia bersabar tadi dengan kesusahan tadi.
Tapi Allah tetap sayang kepada Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub tetap taat kepada Allah. Nah, jadi banyaknya ketaatan ini adalah menunjukkan juga banyaknya ma'rifat. Wa idza qillat apabila sedikit ketaatan itu juga sedikit menjadi alamat, menjadi tanda dari sedikitnya ma'rifat. Sebentar-sebentar dia mencuri, sebentar-sebentar dia korupsi, sebentar-sebentar dia misalnya menzalimi orang lain, bermaksiat, auzubillah. Dia nggak ngerti Allah maha luas karunia-Nya. Padahal mungkin setiap hari dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Padahal Allah ini memiliki alam semesta. Ya. Jadi kita ini harus melatih. Kenapa begini semuanya? Li'anna zahira mir'atul batin. Yang namanya zahir itu cermin dari batinnya kita. Jadi makanya kita ini diminta untuk menghafal, salah satunya itu menghafal Asmaul Husna. Ya kan? Allah itu adalah yang memiliki 99 nama, 99 ya kan, nama yang nama Allah itu adalah bagian untuk bisa kita pahami agar kita tambah taat. Ya, misalnya tadi kita lagi pura-pura harta, Allah itu Ar-Razzaq. Kita ini lagi susah, ya. Kok iya kita ini misalnya apa misalnya masalahnya? Kalau masalah anak-anak santri apa ya? Misalnya susah-susahnya, apa? Susah menghafal, susah menghafal misalnya. Kok ya susah menghafal ini? Ada hafalan, kadang hafalannya bertambah, kadang hilang, kadang ingat, kadang hilang. Yakin Allah itu menolong, Allah itu memberikan apa? Pemahaman, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kenapa? Karena ini digoda setan, ini ngapalnya jadi gak mau misalnya. Banyak hilang. Kok ya jadi tambah males padahal surga Allah itu luas. Masya Allah. Ya. Itu. Kok ya apalagi ini? Ayo, menghafal ini alhamdulillah kita dapat apa? Al-Qur'an. Dari Badan Wakaf Al-Qur'an. Ambil biar supaya bagi-bagikan. Kalau yang di atas nanti belakangan ya. Semua orang satu, dapat satu, nanti juga ustazahnya dapat, tadi diambil lagi berarti ada tambahan lagi. Ya. Ya dipakai di sini ya. Dipakai di sini aja. Dipakai sini aja. Iya, dipakai di sini buat menghafal. FT juga bisa dipakai. Iya. Silakan tuh. Mana? Tapi ditambahin lah berarti. Ya. Berat apa ini? Kalau masih satu. Ayo masih satu apa? Ya. Nah ini kita alhamdulillah kan diberi kemudahan buat menghafal. Ya. Kenapa? Di sini ada terjemahan juga sekalian. Ini menjadikan harusnya kita tambah semangat, mudah kita untuk mendapati pahala dari Allah SWT. Dipegang satu-satu nanti dinamai, tapi ini milik pondok. Enggak deh. Jadi ini untuk bersama-sama. Jadi nanti biar jadi awet, tapi tetap silakan dipakai untuk menjadi hafal. Ini ada apa namanya? Ada terjemahannya. Iya dah. Nah, nanti yang di belakang, yang di atas, yang masih belum
megang Al-Quran. Boleh tadi belakang satu tangga ya. Namai lalu kemudian ini nanti menjadi seperti kitab yang lain, ya, menjadi bahan untuk dipelajari, ditelaah. Kalau ini dihafal, kalau kitab lain ditelaah. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi itu Allah masih beri. Jadi kalau ada orang yang nggak paham bahwa Allah itu Ar-Razzaq, itu akan susah. Memang kadang ada ujiannya. Susah juga kita sudah cari sana kemari, sudah kemudian kita berusaha, ya kan? Kadang susah juga, tapi ingat dulu juga ada Rasulullah SAW juga begitu diuji. Padahal Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Pernah Abu Bakar As-Siddiq itu kelaparan, sahabat Rasul, gak punya makanan, gak punya uang, gak punya sesuatu untuk dimakan. Saking laparnya, dia mengganjal perutnya ini dengan apa? Satu buah batu, supaya apa? Di perutnya ini gak terlampau lapar. Jadi kalau misalnya dia tertahan gini, jadi tahan satu batu. Datang dia kepada Rasul, maksudnya apa? Supaya dia bisa mendapati makanan bersama Rasul. Dia sudah usaha juga, karena orang itu mungkin sedang dalam ujiannya untuk dia tidak mendapat makanan. Apa kemudian kata Rasul? Rasul juga memberitahu bahwa dia punya 2 butir batu, di sini 2 buah batu. Jadi Rasul dia lapar lagi. Padahal Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Jangankan minta makanan, gunung saja kalau dia misalnya berdoa kepada Allah untuk ditimpakan kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah pada waktu itu, kepada orang-orang Taif, ya kan? Maka itu akan diangkat kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya kan? Ditimpakan itu bisa. Tapi Rasul menjalani apa? Tadi contoh buat kita dengan bersabarnya, karena Allah pun adalah juga Maha As-Sabur, Maha Penyabar. Ya. Nah, jadi kembali di sini. Makanya tiada lain kecuali kita harus lebih paham dengan Al-Quran, supaya bertambah makrifat kita kepada Allah. Hafalin Al-Quran. Aduh, belum bisa hafal. Nikmati menghafal Quran, jangan jadi susah. Wah, saya sudah hafal 5 juz, tapi kemudian dia bisa hafal 10 juz. Saya mau kejar dia. Boleh ini. Tapi kalau misalnya merasa bangga, sombong, oh saya sudah hafal 5 juz, kamu baru 1 juz, nggak boleh juga. Karena hafal tadi, karena taat tadi adalah bagian dari ma'rifat. Kenapa? Ngafalinnya kita untuk apa? Mendapati pahala dari Allah. Begitu ya. Cukup. Ada pertanyaan? Satu makalah aja, sedikit-sedikit aja. Ada pertanyaan? Yang di atas berapa? Nanti belakangan. Ya. Atas ada pertanyaan? Enggak. Paham ya? Jadi sekali lagi nih ayat sebut ya. Jadi tandanya ada pergerakan seseorang untuk taat adalah tanda dia ini ma'rifat. Sebagaimana pergerakan jasad adalah tanda kehidupan. Makin banyak ketaatan, insya Allah itu menandakan makin tinggi ma'rifat seseorang. Alhamdulillah. Cukup? Ya, mari kita tutup sama-sama dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi